Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وصلي وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita berusaha sungguh-sungguh agar bertambahlah takwa kita kepada Allah dalam setiap kesempatan. Bertambahlah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan. Bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan. Dan bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para perusak agama. Kita juga mendengar ada pendusta agama, dan pendusta agama ini secara tegas disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalian tahu siapa pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Jelas dan tegas disebutkan pendusta agama itu adalah orang yang mendustakan, menghardik anak yatim dan tidak berusaha memberi makan kepada orang-orang miskin. Meskipun dia sholat, fawailul lil musallin. Meskipun dia sholat, tapi dia tak peduli nasib orang yang menderita di sekitarnya, dia pendusta agama. Tapi ada yang lebih parah dan lebih berbahaya dari pendusta agama, yaitu perusak agama, para perusak agama. Kalau pendusta agama itu dilakukan secara personal, individual, siapa saja bisa melakukan ini, dan mungkin juga kita yang melakukannya. Saleh kita, sholat kita luar biasa, tak pernah tinggal, hafal kita Quran, tapi tak peduli kita nasib orang yatim, orang miskin. Tapi perusak agama ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia punya kapasitas dan otoritas, dia punya kekuasaan, sehingga apa yang dilakukannya berdampak luas kepada masyarakat luas. Dalam hadis tersebut disebutkan afatuddin salasah. Perusak agama itu ada 3 kelompok, ada 3 orang. Yang pertama adalah faqihun fajirun. Faqih, ahli fikih, fuqaha, ulama. Ulama yang jahat, ulama yang buruk, ulama su. Kenapa ulama yang fajir ini merusak agama? Yang pertama karena apa yang dia ucapkan dia tidak lakukan.
Inilah ancaman berat bagi para alim, para ulama, para kiai. Kalau berkata dia tak melakukan, dan Allah murka kepada orang ini, kepada orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, itu Allah murka kepadanya. Ia berkata tapi ia tidak melakukannya. Dalam surah Shaf itu jelas, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata sesuatu tapi kalian tak melakukannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang keduanya, kenapa ulama fajir ini merusak agama? Karena ia teladan dan dianggap orang sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat. Seorang ulama itu ditiru dan dipercaya, diteladani. Tapi kalau sampai dia merusak masyarakat atas nama apa yang dipercayakan kepadanya, karena keilmuannya, keulamaannya, maka dialah yang merusak agama. Dia menjadi referensi bagi masyarakat tentang hukum, tentang akhlak, tentang sistem kehidupan, tapi dia sendiri yang menghancurkan kepercayaan itu. Maka jangan sampai kita salah memilih guru, karena ada juga orang berilmu yang justru merusak, tidak melakukan apa yang dia katakannya, bahkan bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Dan inilah satu faqihul fajir, orang berilmu, fakih, ulama, tapi ulama yang buruk, yang menghancurkan atau bertentangan dengan apa yang dia ajarkan. Yang kedua, siapa perusak agama itu? Kata baginda Rasulullah, imamun jairun, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Kenapa dia bisa merusak agama? Karena di tangannya bisa menghalalkan apa yang diharamkan, dan di tangannya pula bisa mengharamkan apa yang dihalalkan. Kekuasaannya bisa melakukan apa saja. Bukankah kemarin sebulan yang lalu kita sangat dikagetkan dan sangat risau, sebuah pertunjukan musik di Jakarta yang jelas-jelas punya misi LGBT, tapi diizinkan tampil di Senayan. Dan dalam wawancara eksklusifnya itu menyebutkan bahwa ada misi LGBT-nya, ada bendera pelangi di situ, dan itu diketahui di seluruh dunia. Grup musik itu adalah agen LGBT, tapi diizinkan. Siapa yang mengizinkan? Adalah orang yang berkuasa. Disinilah bahayanya masalah pemimpin ini. Kalau dia zalim, tidak menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Kita sudah berada di tahun politik, dan dalam beberapa bulan ke depan kita akan memilih pemimpin negeri ini. Dan betul-betul kita, kata guru kita Profesor Dr. K. Haji Hafiduddin, jangan asal pilih, istikharah, tanya kepada ulama yang istiqomah, siapa pemimpin yang terbaik di antara yang baik itu. Karena apa? Di tangan penguasa, yang diharamkan pun bisa dijalankan, dihalalkan, dan yang halal pun bisa dilarang oleh mereka, karena kekuasaan tanda tangan yang ada di tangannya. Yang ketiga, sebelum yang ketiga ini, Rasulullah ada pesan yang luar biasa dari seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dua kelompok ini. Sinfani minan nas, ada dua kelompok manusia. Sinfani minan nas, idza soluhan nas wa idza fasadan nas. Ada dua kelompok manusia, kalau mereka baik, manusia akan baik, tapi kalau mereka rusak, maka manusia pun akan rusak. Siapa mereka? Al ulama wal umara, ulama dan umara. Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia. Intisari dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan kedua inilah yang sedang kita perjuangkan. Semoga kita mendapatkan ulama dan umara yang takut kepada Allah, yang berpihak kepada kebenaran dan kebaikan dalam menyelamatkan umat. Dan yang ketiga, siapa perusak agama itu? Mujtahidun jahilun, mujtahid yang bodoh, pengambil hukum, orang yang berijtihad tentang hukum sesuatu, tapi bodoh dia dalam hal itu, tak mengerti.
Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan tentang hakim. Hakim itu adalah orang yang memutuskan setelah dia berijtihad untuk mengambil kebenaran. Al-quddatu salasatun. Hakim itu yang berijtihad itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, isnani finnar wa wahidun fil jannah, dan 1 masuk surga. Hakim yang memutuskan dengan kebodohan, mereka di neraka. Hakim yang berlaku curang, mereka juga di neraka. Tapi hakim yang mengatakan kebenaran lalu memutuskan dengan ilmunya, itulah yang di dalam surga. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, saudaraku kaum muslimin, kita sedang berada di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, baik secara nasional maupun global. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus menyiapkan generasi setidaknya dalam 3 hal ini. Kita siapkan para ulama, calon-calon ulama fuqaha harus kita siapkan. Kita mungkin memang bukan ulama, bukan fuqaha, tapi anak-anak kita harus kita siapkan menjadi ulama. Kalau bukan anak kita yang kita siapkan, siapa yang sekarang dikader untuk jadi ulama? Dukung dia. Tak punya anak, kita masih banyak calon-calon ulama, para mahasiswa, para santri yang sedang berjuang sebagai calon ulama. Dukung mereka. Kalau kita bukan ulama, tapi turutlah kita mendukung melahirkan para ulama. Yang kedua, kita pun siapkan anak-anak kita jadi imam, imamun adilun, imam yang adil. Karena imam yang adil itu adalah 1 dari 7 kelompok yang mendapatkan naungan kelak di yaumil akhir. Dan kita harus mendapatkan imam adil ini dengan cara apa? Kita masyarakatnya juga harus menyiapkan para pemimpin, calon pemimpin yang adil. Yang ketiga, kita siapkan para mujtahid, para pengambil hukum, para hakim, para pengacara, para jaksa yang mereka itu takut kepada Allah dan mereka hanya membela kebenaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita agar kita tetap di jalan yang benar, dan semoga Allah membimbing kita dalam perjuangan menyiapkan generasi yang soleh, takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan mencintai sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.